Marah diciptakan bukan ingin menjadikan seorang manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi asalnya supaya jadi katalis agar sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, mustahil orang bisa menghadirkan sabar. Silahkan pimpinan di kala grup misalnya ya. Ya, begitu tiba-tiba masuk ke kantor, nggak ada angin, nggak ada hujan, pegawainya mengatakan, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Pimpinan akan berkata, "Kamu sehat." Ya kan? Baik, jadi mesti ada kan, ada katalisnya. Ya karena itu bahasa Al-Qur'annya qad aflaha man zakkaha. Akan bahagia hidup orang yang bisa belajar menyucikan. Nyuci itu kan bukan membuang bendanya. Membuang kotorannya supaya bersihnya muncul. Ya, mohon izin ini agak dalam sedikit ya. Ada pakaian kotor, dicuci kan? Maka yang kotornya dibuang, pakaian jadi bersih kembali. Jadi ternyata kotoran itu diciptakan bukan ingin menjadikan baju kotor, tapi supaya bersihnya muncul. Sebab kalau nggak ada yang kotor, maka mustahil mendapatkan bersih. Dari konsepsi ini, kita bawa ke suasana mudah dan sulit. Bila mudah ada di sini, mudah. Dan sulit ada di sini, teman-teman sekalian. Ternyata Al-Quran memberikan gambaran kesulitan itu diciptakan sesungguhnya bukan ingin menjadikan kehidupan manusia menjadi sulit, bukan. Tapi supaya jadi katalis, supaya yang mudahnya itu muncul. Sebab kalau kita nggak pernah ketemu sulit, kita nggak akan tahu mana itu mudah. Bisa kebayang cara berpikirnya ya? Baik, sekarang dari pernyataan ini kita tarik ke dalam konsepsi berpikir kita. Jadi ketika Allah menciptakan kesulitan dalam kehidupan ini, sesungguhnya di balik sulit itu ada kemudahan yang ingin dicapai, yang goalnya, sasaran terakhirnya dengan mudah ini, itu dibawa sesuai dengan passion kehidupan kita. Mau dibawa kemana mudah ini? Mau dibawa ke rumah tangga misalnya ya? Baik, kemudahan yang dilahirkan setelah sulitnya hilang dalam dunia rumah tangga disebut sakinah namanya. Buka Quran surah ke-30 ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu bukan sekedar tenang. Ya, orang Arab berkata sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih. Ya, dahan itu, dahan pohon itu, ranting itu, dia akan tenang setelah angin yang menerpanya itu pergi. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, kapal itu akan terlihat tenang setelah ombak yang menerpanya itu pergi. Begitu ombaknya hilang, tenang dia. Begitu digoyang ombak, terasa ombak hilang, tenang. Jadi ada sakinah, ada tumakninah. Tumakninah ketenangan yang lahir dari proses ibadah. Ya, karena itu setelah Anda sholat, tenang, itu tumakninah. Setelah Anda baca Quran, tenang, itu tumakninah. Karena itu ruku ada tumakninah, sujud ada tumakninah. Tapi sakinah, ketenangan yang dilahirkan setelah masa sulit itu hilang. Makanya orang-orang yang di rumah tangga, kenapa menggunakan kata sakinah? Ya, ini memberi kesan di rumah tangga, mungkin nanti ada perbedaan pendapat, mungkin nanti ada kesulitan yang dihadapi, tapi setelah sulit itu muncul tiba-tiba kenyamanan di hati, jadi lebih akrab, lebih nyaman, ya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sakinah. Ini kesulitan yang kita atasi bila dijadikan katalis untuk meraih kemudahan, tinggal dibawa arahnya kemana.